Dulu kita punya pemimpin yang bisa balance itu, namanya Presiden Soekarno. Dan Presiden Soekarno itu bisa main, kalau kita bahasa gaul kita tuh main cantik. Can you imagine that time ya, kita tuh baru merdeka. Istilahnya negara masih bego lah, betul nggak? Masih very young. Dia bisa pegang Rusia di tangan kiri, Amerika di tangan kanan. Nah, ini yang saya bilang sekarang, kalau kita mau tetap bertahan terhadap non-blok kita itu, kita mesti punya pemimpin dengan kualitas itu. You cannot say your words you are non-blok, tapi semua tindakan kita itu adalah pro to United States atau NATO gitu. Contoh nih. Memang kalau kita lihat sejarahnya Soviet dan Ukraina, kan mereka tuh asalnya dari Kiev. Abad 9 itu kan Kiev dulu nih. Vladimir, makanya Vladimir is the same thing kan. Mereka akarnya sama. Akarnya sama. Jadi mereka dari Kiev. Udah gitu waktu mereka jadi USSR, si Moskow kota pertama, Kiev kota kedua. Makanya semua hulu ledak, nuklir apa itu di sana, industri pertahanan di sana. Reaktor nuklir, Chernobyl. Jadi salah satu ya, dia kan punya banyak. Nah, tapi intinya adalah bahwa itu adalah kota yang penuh sejarah. Ya kan, kemudian penuh cerita lama dan historicalnya Rusia. Panjang ke belakang ya. Panjang, abad 9 lah kalau tertarik. Nah, tetapi kemudian ini masalah Ukraine juga nggak bisa dilihat seolah-olah masalah Putin. Kan orang-orang selalu menyalahkan dia mengambil Crimea, mengambil kemudian dua ini. Sebenarnya gini, kita mesti lihat Ukraine punya masalah juga. Ukraine itu waktu pecah, dia itu karena dia besar kan, 633 km persegi kira-kira. Terbesar kedua di Eropa. Di Eropa terbesar kedua. Setelah Soviet ya. Setelah Rusia. Jadi dia itu punya internal affairs. Nah, makanya aku tadinya nggak terlalu peduli. Aku tuh orang nggak terlalu peduli orang mau ngapain juga di belahan dunia. Gue lebih peduli Indonesia menjadi apa gitu. Tapi tiba-tiba aku sadar loh, kita mesti belajar banyak dari posisi Ukraine dan Rusia hari ini. Karena Indonesia sama posisinya. Nanti aku cerita ya. Coba, Ukraine karena dia besar, sisi barat dan sisi timur tuh punya perbedaan. Orang di sisi barat merasa dia lebih Ukraine daripada Russian di sisi timur. Dia lebih merasa dia European. That's why they feel they like to go to EU, they are part of NATO. Tapi kalau di sisi timur dia merasa no, kita bagian dari gerang historinya Russian gitu. Makanya sudah sangat lain lah. Kemudian si rebelis ini juga ada di timur. Nah, makanya buat Rusia itu menjadi daerah yang terus terang saja mungkin dia bikin untuk proxy kan tadinya, supaya ada border yang menahan gitu. Sama seperti Crimea itu kan menjadi penting buat Rusia gitu. Tapi saya tidak melihat bahwa ini akan semakin jauh. Nah, dia hanya mikir itu harus dia kendalikan. At the same time si presiden ini coba Volodymyr dia kok kayaknya merasa udah dia memang dekat sama EU, dia merasa dia akan dalam bahaya terus deh terhadap Rusia. Makanya kemudian dia invite NATO untuk masuk. Dan yang the bad guy sebenarnya nih kalau kita lihat ya memang juga Amerika Serikat. To be honest, saya harus ngomong kayak begitu karena kayak manas-manasin. Kalau kita baca berita-berita luar, semuanya merasa bahwa ini kayaknya ada orang yang bikin heboh aja deh. Tapi begitu kejadian terus lu kemana gitu kan? Sebenarnya kayak dipanas-panasin Amerika Serikat gitu. Regional equilibrium, keseimbangan kawasan. Betul nggak? Keseimbangan kawasan. Jadi nggak boleh kawasan itu berat sebelah. Contoh hari ini Indonesia. Makanya saya bilang dalam konteks Ukraine dan Rusia, saya mau tarik ke Indonesia. Bedanya apa kita sama Rusia hari ini? Kita dikelilingi FPDA, ada Singapura, ada Malaysia, ada Australia, ya kan? Kita dikelilingi The Quad, ada India, ada Jepang, ya kan? Ada Australia lagi, ya kan? Ada UK, kita dikelilingi lagi AUKUS. Nah, ini kan semua sebenarnya root-nya sama. They are NATO family dong kalau kita mau tarik root-nya. Jadi once dia bergabung interoperabilitas saja itu kan, tinggal menggabungkan itu semua, ya artinya kita dikepung. Kita lihat aja kita. Di sini Australia, di situ Filipina, di sini siapa? Kan coba posisinya. Yang kedua, posisi Ukraine hari ini coba kita lihat Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Memang Indonesia Barat belum pro China, nggak ada yang melihat Indonesia Barat merasa Cina nggak. Tapi coba perhatikan Indonesia Timur. Saya baru jalan dari sana kira-kira berapa bulan yang lalu. Hampir semua daerah Indonesia Timur, when I met them, mereka bilangnya we are Pacific Island. Pasti pernah ke sana kan? Jadi Maluku, Timor itu semua ke sana. Papua, dia merasa dia Pasifik, keluarga Pasifik. Melanesia, ya kan? Polinesia. Jadi menurut saya ini kalau kita biarkan ini akan terjadi sama seperti nanti di Ukraine di sisi timur. Gitu. Apalagi sekarang ada AUKUS di sini kan, ada Australia. Gitu. Dulu kita punya pemimpin yang bisa balance itu, namanya Presiden Soekarno.
Dan Presiden Soekarno itu bisa main, kalau kita bahasa gaul kita tuh main cantik. Can you imagine that time ya, kita tuh baru merdeka. Istilahnya negara masih bego lah, betul nggak? Masih very young. Dia bisa pegang Rusia di tangan kiri, Amerika di tangan kanan. Nah, ini yang saya bilang sekarang, kalau kita mau tetap bertahan terhadap non-blok kita itu, kita mesti punya pemimpin dengan kualitas itu. You cannot say your words you are non-blok, tapi semua tindakan kita itu adalah pro to United States atau NATO gitu. Contoh nih. Nah, intinya mau saya bilang adalah Indonesia tuh harusnya mampu melihat itu, seperti Bung Karno mampu melihat itu. Makanya Bung Karno tuh menurut saya kayak punya confident ya, yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dia bukan cuma naik panggung dengan pemimpin dunia foto-foto narsis-narsis, no. Dia shaping their thinking. Beda loh. Sekarang juga banyak pemimpin kita foto sama ini, foto sama itu juga banyak. Selfie. Tapi bukan itu poinnya. Dia yang shaping coba. Ya Papua itu kalau terjadi perang waktu itu, Kennedy kan langsung bilang udah stop, jangan gila deh. Ini militer terkuat di bumi bagian selatan. Bayangkan kita baru merdeka menjadi sekuat the most powerful. Ngatur dunia. Ngatur dunia. Itu pemimpin yang atur dunia. Non-blok kita yang mimpin. Non-blok kita yang pimpin. Idenya kita.